coba kalian kembali lagi ke kode editornya. Sekarang buat file baru, klik kanan, new file, lalu berikan namanya latihan1.php di folder projectnya. Terus kita tulis tag pembuka penutup PHP seperti biasa. Nah, di sini misalnya kalian ingin membuat data hero yang isinya adalah array. Kita tulis kurung kotak, lalu masukkan key value-nya. Misalnya hero ini ada nama dan level. Jadi kita tulis nama dipisahkan dengan tanda panah, lalu value-nya kita tulis Laila sebagai nama hero-nya, ada levelnya level 5. Kita pisahkan dengan koma, key 1 dengan key yang lain. Nah, sekarang kalau kita vardam si $hero-nya pasti bentuknya array. Coba kita akses latihan1 ini ke browser, ketik aja localhost/API dasar latihan1.php. Nah, ini hasil dari array asosiatifnya. Ada nama, ada level. Tapi kalau kita misalnya mau ubah dulu data hero-nya, berarti kita buat $data isinya mengubah yang tadinya array menjadi JSON. Lalu kita echo $datanya. Kalau kita lihat, maka sekarang bentuknya jadi JSON. Kalau kita tampilkan di bagian Google Chrome, saya buka Google Chrome-nya, saya paste URL-nya, nah ini dia. Jadi otomatis dia berubah jadi objek yang tadinya array. Nah, ini hanya satu data hero saja. Kalau misalnya hero-nya ada banyak, maka penulisannya bukan seperti ini. Jadi kita bungkus dulu nih semuanya ke dalam array, lalu di dalam array punya array lagi yang kita pisahkan dengan koma. Jadi array 1, array 2. Array 1 data hero yang pertama kita tulis seperti ini. Lalu untuk hero kedua namanya Jilong, levelnya level 3. Jadi kita punya dua hero dengan data yang berbeda. Kalau saya refresh halamannya, dia akan menjadi array yang isinya objek. Jadi array dulu baru objek. Jadi itu dia cara kita ingin mengubah yang tadinya array menjadi format JSON. Penulisan lain, kita juga bisa mengganti kurung kotak ini dengan keyword array. Array pembuka diakhiri dengan tutup. Seperti ini juga boleh. Maka hasilnya pun sama aja. Jadi kalau teman-teman sudah familiar tentang array di PHP dasar, maka mengikuti playlist ini akan lebih mudah. Jadi sekali lagi, kalau kita gunakan JSON encode, kalian harus punya array asosiatif dulu yang diisi pasangan key value, disimpan ke variabel $hero. Lalu hero-nya kita encode, terus kita cetak. Maka array-nya akan berubah atau diparsing menjadi format JSON. Bentuknya seperti ini. Sedangkan sebaliknya, kalau mau menggunakan JSON decode, kita harus akses dulu atau ambil dulu isi dari file JSON-nya dengan asumsi format JSON-nya sudah benar. Misalnya namanya hero.json. Ini adalah format JSON yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nanti bentuk di PHP-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akses dulu menggunakan file getContents si file JSON-nya. Lalu kita simpan ke variabel teks. Dan ketika kita akses JSON-nya, ini masih bentuknya teks. Terakhir, apapun yang ada di dalam file JSON-nya, kita decode. Artinya kita ubah menjadi array asosiatif pakai JSON decode. Tapi ingat, kalau kita menambahkan parameter kedua, yaitu true, maka outputnya menjadi array asosiatif. Kalau tidak ditulis atau dikosongkan seperti ini, itu boleh, tapi dia berubahnya menjadi objek.